Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung, juga para pendengar Roja Bandung, baik yang mendengarkan melalui radio di 14.6 AM atau melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, pemirsa melalui YouTube atau Facebook Radio Roja Bandung, pendengar radio Al-Bayan Cianjur dan Riyadul Jannah Tasikmalaya di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada bab salat istisqa dan hadis terakhir yang kita bahas kemarin tentang disunnahkannya menyingkapkan baju ketika hujan yang pertama, agar air hujan yang pertama itu langsung mengenai badannya. Itu sudah kita terangkan. Kita lanjut ke hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza ra'a al-matar qala Allahumma sayyiban nafi'a. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat hujan, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini guyuran yang bermanfaat. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari hadis ini bisa kita dapati di nomor 1032, dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 899 dan hadis ini sahih. Adapun makna Allahumma kita sudah terangkan. Arti Allahumma adalah ya Allah. Huruf ya-nya dipindah ke belakang, Allah-nya diawalkan, dan ini mengandung dua makna. Makna pertama ihtimam. Ihtimam itu mementingkan lafaz Allah.
Saking pentingnya disebut di awal, huruf yang ada di awal dipindah ke belakang. Huruf ya yang ada di awal dipindah ke belakang. Kedua, lil hasr. Hasr itu untuk membatasi atau mengkhususkan bahwa ucapan ini khusus untuk Allah. Bahwa hal ini hanya ditujukan kepada Allah karena dilakukan dalam rangka berdoa dan doa hanya kepada Allah. Doa itu ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Dan ibadah hanya kepada Allah. Adapun huruf ya yang pindah ke belakang sebagai efek dari perpindahan berubah huruf. Dan huruf yang dipilih adalah huruf mim. Berdasarkan kesepakatan ulama nahwu, karena mim memiliki makna jamak. Makna jamak di sini bukan banyak, tapi menyatunya, fokusnya, konsentrasi ketika menyebut nama Allah. Menyatunya seluruh potensi jiwa yang ada dalam diri kita. Aspek pikiran, aspek perasaan, seluruh aspek dalam jiwa kita menyatu, terfokus kepada nama Allah yang disebut. Dan mim yang maknanya jamak memberi makna kesungguh-sungguhan orang itu di dalam menyebut nama Allah tersebut. Oleh karena itu orang yang berdoa dengan diawali Allahumma, di dalamnya terkandung dua hal. Pertama fokus, konsentrasi alias khusyuk. Yang kedua bersungguh-sungguh. Kalau ada orang berdoa dengan mengatakan Allahumma, tapi sambil malaweng, sambil ngelamun, pikirannya ingat kepada urusan lain bukan kepada Allah, maka patojaiyahlah atau bertolak belakanglah antara ucapan dengan sikapnya. Ucapan Allahumma-nya mengisyaratkan kekhusyuan dan kesungguh-sungguhan, tapi sikapnya justru dia lalai atau tidak fokus. Antara mulut dengan hati tidak selaras. Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka apa-apa yang tidak terdapat dalam hati-hati mereka. Hatinya kosong melompong, tapi mulutnya mengatakan Allahumma, yang ucapan Allahumma mengandung kekhusyuan dan kesungguh-sungguhan. Makanya perhatikan ikhwah, kalau kita berdoa dengan didahului oleh Allahumma, aplikasikan maknanya. Ada kesungguh-sungguhan dan ada apa? Konsentrasi, fokus dan kekhusyuan. Allahumma ya Allah, sayyiban nafi'a. Sayyiban wajan fa'ala berasal dari kata soba yasubu. Makna soba yasubu artinya turun. Sehingga makna Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiba, maknanya adalah Allahumma ja'alhu sayyiba. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sayyiba, yang turun, nafi'a, dan bermanfaat. Ij'alhu-nya dibuang. Fi'il dan fa'ilnya dibuang, subjek dan predikatnya dibuang, langsung objeknya. Jadikanlah itu subjek dan predikat. Jadikanlah itu fi'il atau verb atau kata kerja,
Olehmu, jadikanlah olehmu ya Allah. Olehmu itu subjek atau pelaku atau fa'il. Sayyiban itu objek atau maf'ulun bih. Verb atau kata kerja dan subjeknya dibuang. Fi'il fa'ilnya dibuang. Langsung disebut objeknya atau maf'ulun bihnya. Dan ini lumrah di dalam bahasa Arab dan sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu kitab tingkat advance dalam masalah nahwu, namanya kitab Alfiyah susunan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Alfiyah ada sebait kaidah yang menyatakan wa hadfu ma yu'lamu jaizun, dan membuang apa yang sudah diketahui maknanya dari konteks kalimat itu dibolehkan. Dan ini banyak terpakai dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih. Salah satunya Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma ya Allah sayyiban itu hujan. Nafi'ah yang bermanfaat. Ya Allah hujan yang bermanfaat. Kalau secara letterlek begitu. Tapi ada kalimat yang dibuang yaitu jadikanlah. Jadikanlahnya ini dibuang karena sudah bisa terfahami dari konteks kalimat. Dan ini banyak dalam doa-doa kita, umpama ketika keluar dari WC, apa yang kita baca? Apa doa keluar WC? Gufronaka. Makna gufronaka adalah atlubu gufronaka. Aku meminta ampunanmu. Atlubunya dibuang. Langsung objek yang dimintanya yaitu ghufranaka. Ketika kita bersalah kepada orang lain, apa yang kita katakan? Afwan. Afwan maknanya talabtu minka afwan. Aku meminta dari dirimu maaf. Talabtu minkanya dibuang, langsung afwan. Ketika seorang berbuat kebaikan kepada kita, apa yang kita ucapkan? Syukran. Maknanya ashkuruka syukran. Ashkurukanya dibuang. Jadi kalimat yang ada di awal boleh dibuang, langsung disebut objeknya bila terpahami dari konteks kalimat. Sebagaimana kaidah tadi wa hadfu ma yu'lamu jaizun. Membuang kalimat yang sudah diketahui maknanya dari konteks kalimat dibolehkan. Dan itu banyak terpakai. Isbir, sabron, jamila, bisa kita katakan sabron. Kalau ada orang yang terkena musibah lalu kita menasihati sabron. Artinya bersabarlah kamu dengan sabar yang sebenarnya. Ketika kita keluar dari WC, ghufranaka. Maknanya atlubu ghufranaka. Aku meminta ampunanmu. Kenapa kalau habis keluar dari WC minta ampunan? Ada yang memahami dengan pemahaman yang keliru atau disebut salah faham. Orang memahami apa yang dilakukan di WC merupakan sebuah dosa. Pas keluar minta ampun. Logis tidak? Seperti logis. Kalau seperti apa? Bukan. Anak itu seperti monyet. Berarti bukan monyet dia. Cuma mirip.
Jadi ketika keluar dari WC kemudian minta ampunan, ada yang memahami berarti selama di dalam WC dianggap berdosa. Seperti logis. Tapi tidak, kita sudah jelaskan di dalam WC ibadah. Kalau niat dan kaifiatnya benar. Niatnya karena Allah. Agar bisa beraktivitas secara baik, sholat bisa khusyuk, ibadah bisa lebih maksimal, maka apa yang menghalangi ibadah atau bisa mengganggu saya buang dulu. Sebelum sholatnya ke WC dulu. Agar jangan muncul keinginan ketika sholat. Ya, niatnya demikian. Bagus nggak niat itu? Ya bagus. Selama di WC-nya menerapkan adab-adab sunnah. Masuk kaki mana? Kaki kiri. Ada doa. Berlindung kepada Allah dari setan, laki dan perempuan. Di dalamnya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Di dalamnya tidak nyanyi-nyanyi atau bahkan tidak bicara. Ya, pas keluar ghufranaka. Sunnah Nabi SAW diterapkan. Maka semua jadi ibadah. Lalu kenapa pas keluar minta ampun? Karena mengambil ibrah dari apa yang dialami oleh orang itu dari aspek fisik, maka dia ingin juga aspek psikis atau jiwa dia mengalami hal yang sama. Secara fisik orang yang ke WC terbebani. Oleh apa? Oleh kotoran yang memang harus dibuang. Kotoran yang tidak dibuang, yang harusnya dibuang tapi masih ada dalam tubuh membebani. Pertama, dari segi perasaan nggak nyaman. Ya, pengen keluar ditahan. Kedua, dari aspek kesehatan nggak bagus alias berbahaya. Karena konon, saya masih ingat pelajaran SMP itu. Ketika kotoran sudah ada di usus besar sebelum keluar tapi ditahan, maka terjadi proses yang disebut apa? Resorpsi ya. Penyerapan cairan yang dilakukan oleh usus besar. Si cairannya di apa? Diserap. Makin lama ditahan, makin banyak cairan yang diserap, ampas yang akan dibuang makin kering. Makin kurang cairan, keras. Makanya kalau ditahan lama pengen BAB, tahan seharian. Besoknya baru keluar, apa yang terjadi? Keras. Ada yang pernah mengalami? Punten kalau yang di rumah lagi pada makannya. Kita lewat sajalah. Dari aspek kesehatan nggak bagus ditahan. Maka dikeluarkan. Setelah dikeluarkan plong, terasa ringan. Tidak ada beban, tidak ada terasa penderitaan atau ketidaknyamanan. Terasa nyaman dan secara kesehatan baik, bagus bagi tubuh. Itu yang teralami secara fisik oleh manusia ketika di WC. Dari sini diambil ibrah pelajaran. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membuang beban fisikku, kotoran-kotoran yang berbahaya bagi badan, maka bersihkan juga jiwaku dari dosa-dosa. Agar jiwa juga tidak terbebani oleh dosa, tidak merasa berat oleh dosa. Karena ketika dosa membebani jiwa, jiwa akan merasa berat untuk melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kalau aspek fisik, aspek lahiriah kita merasakan kenyamanan setelah keluar dari WC, beban sudah dibuang, kotoran sudah dibuang, tidak lagi terasa berat, tidak ada desakan, merasa ringan dan
Tidak ada yang membahayakan tubuh dari dalam, maka kalau fisik mengalami kenyamanan begitu, dia pun ingin ini teralami oleh jiwanya. Yang membebani jiwa apa? Dosa, maksiat, kekeliruan, kesalahan. Itu yang membebani jiwa kita. Berat jiwa kita untuk melakukan ibadah dan berbahaya bagi jiwa kita, maka kita ingin jiwa pun merasakan kenyamanan seperti yang dialami oleh fisik kita, maka kita pun lalu minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ghufranaka, ya ghufranaka maknanya Allahumma atlubu ghufranaka, ya Allah aku minta ampunan. Dengan ampunan itu dosa terhapus, terbuang, maka enteng dan ringanlah jiwa. Maka ringanlah luar dan dalam, fisik dan psikis, raga dan jiwa orang itu setelah keluar dari WC. Makanya sekeluarnya dari WC lalu minta ampunan adalah hal yang sangat matching. Yang sangat apa? Selaras. Tidak hanya fokus ke dalam aspek lahiriah semata-mata, tapi juga fokus memperhatikan aspek batin. Selaras dengan itu wudu. Seusai wudu, apa yang kita lakukan? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Boleh ditambah Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Selesai berwudu, isi doanya tauhid, syahadat dan taubat. Allahumma ij'alni minat tawabin. Kalau waj'alni minal mutatahhirin, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang bersuci. Ya, ada kaitan erat dengan wudu karena wudu bersuci. Tapi kenapa minta tobat? Minta dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang tobat. Dan kenapa bersyahadat? Karena tauhid dan tobat, tauhid dan istighfar menghapus dosa. Setelah berwudu, fisik kita bersih dan segar. Kita tidak hanya menginginkan kebersihan dan kesegaran dari aspek fisik semata-mata. Kita juga menginginkan mengalami kesegaran dan kebersihan dari aspek psikis kita, jiwa kita, hati kita. Kalau raga atau badan kita sudah bersih dengan wudu, kita pun kemudian membersihkan jiwa kita dari dosa. Lalu bersyahadat, mengucapkan kalimat tauhid dan istighfar, memintakan ampun dengan cara dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertobat. Maka matching deui wae, klop deui wae, selaras deui wae itu lagi-lagi antara wudu yang membasuh anggota-anggota bagian luar dengan syahadat dan taubat. Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang taubat. Ya. Jadi kalimat tauhid, la ilaha illallah dan istighfar ini penghapus dosa. Diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan sebuah ayat yang menceritakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang takwa adalah orang yang bila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, au zalamu anfusahum atau zalim kepada diri mereka sendiri, zakarullah, mereka cepat ingat kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim, lalu minta ampun atas dosa-dosa mereka. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat.
Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, qala Iblis berkata, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia banyak berbuat dosa, dengan itu mereka akan binasa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi sayang, manusia itu setelah berdosa menghancurkan upayaku dengan mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah digoda berdosa, setelah berdosa la ilaha illallah dan istighfar, apa yang terjadi? Dosanya terhapus lagi. Capek gawe, terus teka pakai. Sudah capek menggoda, setelah tergoda dosanya dihapus lagi oleh la ilaha illallah dan istighfar. Itu yang disebut dengan capek gawe, teka pakai, barijang diteke. Karena dapat pahala dia dari taubatnya. Dapat pahala dari la ilaha illallah dan istighfarnya, dari taubatnya. Membuat Allah sangat-sangat gembira dan sangat-sangat senang. Dan riwayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kalimat tauhid bila diucapkan bisa menghapus dosa. Istighfar ya jelas menghapus dosa. Oleh karena itulah seusai wudu kita disyariatkan mengucapkan kalimat tauhid, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, lalu Allahumma ij'alni minat tawwabin. Maka bersih lahirnya, bersih batinnya. Ya. Nah, kembali kepada yang tadi, terlalu jauh beloknya, kalimat yang bisa difahami ya dari konteks, beberapa kata boleh dibuang. Seperti ghufranaka bisa kita fahami maknanya atlubu ghufranaka. Atlubunya dibuang. Termasuk apa yang kita sedang bahas dalam hadis ini, Allahumma sayyiban nafi'a, maknanya Allahumma ij'alhu sayyiban nafi'a. Ij'alhu-nya dibuang. Karena sudah terfahami dari segi konteks kalimat, maka dibuanglah ij'alhu-nya, jadilah Allahumma sayyiban nafi'a. Adapun makna sayyiba ay nazila. Sayyiban maknanya nazilan. Nazilan artinya turun. Adapun makna nafi'a, inilah yang dimaksud dengan doa. Bukan sayyibannya yang diinginkan dari doa itu. Karena apa? Karena sayyibannya yang berupa turunnya air, yang berupa hujan sudah terjadi. Tapi yang diminta dari turunnya hujan itu nafi'ah. Nafi'ah itu apa? Yang bermanfaat. Jadikan hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Jangan sampai tidak memiliki manfaat. Untuk siapa? Pertama, tentu saja untuk para binatang, ternak. Kedua, untuk manusia. Ketiga, untuk tanah, untuk tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim ketika menjelaskan fungsi dari hujan dalam surah Al-Furqan ayat 49, Allah menyatakan linuhya bihi baldatan mayyita. Dengan air hujan ini kami ingin menghidupkan tanah yang kering, yang tandus, tanah yang sudah mati. Makna tanah yang sudah mati itu tanah yang di sana tidak ada kehidupan baik binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan nggak hidup di sana karena gersang, nggak ada air. Binatang juga nggak hidup di sana.
Karena nggak ada makanan bagi dia, maka mau makan tanah. Binatang, sebagian mereka memakan tumbuh-tumbuhan. Di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ada yang makan karnivora, ya, yang makan daging-daging, mangsanya tidak ada. Sebab mangsanya pemakan tumbuhan. Tumbuhan yang nggak ada, herbivoranya tidak ada, karnivora juga tidak akan ada. Ya. Mati tanah itu, turunlah hujan. Maka turunnya hujan bermanfaat bagi tanah. Linuhyiya bihi baldatan mayyita wa nusqihi mimma khalaqna an'aman. Tuh. Kedua, wa nusqihi mimma khalaqna an'aman, kami juga ingin memberi minum terhadap binatang-binatang yang kami telah ciptakan. Binatang-binatang memperoleh kehidupan dari air hujan yang turun. Mereka bisa minum. Wa anasiya katsira, dan memberi manfaat bagi kebanyakan manusia. Jadi air hujan bermanfaat bagi seluruh makhluk. Bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, bagi tanah, bagi tumbuh-tumbuhan, juga bagi binatang-binatang, dan selanjutnya tentu saja bagi manusia. Ya, kenapa Nabi SAW meminta demikian? Bukankah setiap hujan itu pasti bermanfaat? Enggak. Kadang-kadang hujan turun tetapi tidak ada manfaat bagi makhluk yang memperolehnya. Kalau tidak ada manfaat, wujuduhu kadamihi. Adanya hujan seperti tidak adanya. Ada hujan, tidak ada hujan, enggak ngaruh. Sebagaimana diisyaratkan dalam salah satu hadis. Nabi SAW bersabda, kata beliau, laisa sanatu alla tumtiru, wa innamas sanatu atumtiru falatumbitul arad. Yang dimaksud paceklik, tahu paceklik ya? Paceklik itu bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Sunda ya, tapi sudah jadi Indonesia belum? Naon terjemahan itu kalau belum? Musim paceklik itu musim krisis, kemarau, halodo etama. Musim paceklik bukanlah musim ketika tidak turun hujan. Tapi musim paceklik adalah musim ketika turun hujan tapi tidak menumbuhkan tanaman-tanaman. Bahkan madarat begitu hujan, tanah tidak bisa menyerap air tersebut. Airnya tergenang. Atau tanahnya tidak mampu menampung debit air yang mereka serap. Akhirnya terjadi apa? Longsor. Atau tidak terserap karena pori-pori tanah tertutup oleh beton, oleh aspal, oleh pembangunan. Akhirnya tertampung di permukaan tanah, tidak terserap. Tanahnya tetap gersang, air yang tertampung di permukaan tanah menjadi apa? Menjadi banjir. Merusak bangunan yang ada, merusak tanam-tanaman yang ada, merusak lingkungan. Sehingga bukan manfaat, tapi madarat. Apakah ini pernah terjadi? Sering terjadi. Baru-baru ini saudara-saudara kita yang ada di daerah Sumedang, di daerah Garut, yang kita juga mengirim tim ke sana gitu ya untuk memberikan bantuan, mengalami hal itu, mengalami longsor, mengalami banjir yang besar karena hujan. Maka penting untuk meminta kepada Allah agar hujan ini menjadi hujan yang apa? Yang bermanfaat. Begitu hujan turun, serempak seluruh kaum muslimin berdoa, Allahumma sayyiban
nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini adalah hujan yang bermanfaat bagi manusia. Ya, hujannya menjadi barokah. Barokah maknanya kasratul khair atau melubernya, melimpahnya kebaikan-kebaikan yang dihasilkan. Berdasarkan hal itulah Allah Azza wa Jalla yang mengatur seluruh kehidupan di alam ini, Dia juga yang mengatur manfaat atau madarat yang akan teralami dan terasakan oleh manusia. Hujan bisa memberi manfaat, bisa memberi madarat. Demikian juga angin bisa memberi manfaat, juga bisa memberi madarat. Siapa yang mengatur? Allah Azza wa Jalla. Maka minta kepada Allah agar hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat dengan mengatakan Allahumma sayyiban nafi'a. Adapun ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana idza ra'a, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'a, apabila melihat hujan. Perkataan kana sudah kita jelaskan, maknanya tufidul istimrar ghaliban, memberi makna istimrar. Istimrar itu terus menerus alias selalu. Setiap kali melihat hujan beliau berdoa dengan doa seperti ini. Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Ya, inilah doa ketika kita melihat turun hujan. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Faidah yang pertama adalah istihbabud du'ai inda nuzulil matar. Wal afdal ay yakuna bihadha du'a li thubutin annahu minal ad'iyatin nabawiyah fi hadzal mautin. Pertama, hadis ini menjelaskan disunnahkannya berdoa ketika turun hujan. Dan yang afdal, doa yang afdal adalah doa yang kita sedang bahas di dalam hadis ini. Karena tetapnya doa ini dari Nabi SAW di momen seperti itu, di momen ketika hujan turun. Ini yang paling afdal. Yang keduanya, ini hadis yang paling sahih dalam bab ini. Karena hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada nanti doa lain ketika hujan turun, tetapi tidak sesahih hadis yang sedang kita bahas ini. Bahkan sebagian ulama mendhaifkannya. Imam Abu Uwanah menyatakan hadis ini sahih. Hadis yang nanti doa yang lain lagi, yang nanti akan kita bahas dalam hadis yang berikutnya, tapi jumhur ulama ahlul hadis menyatakan dhaif. Nanti kita akan bahas tentang doa lain yang dhaif. Tapi yang paling sahih adalah ini, hadis yang menjelaskan doa ketika hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'a. Pendek, enggak semenit kita hafal. Sekali diucapkan oleh orang, kita mendengar pun sekali langsung hafal. Sudah pada hafal kan gimana doa hujan? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Ini yang pertama. Faidah yang kedua. As-sayyib wal matar al-munsabba bi ghazaratin. An-nafi' lil ibad wal bilad bil khasab wal hayat. Makna as-sayyib adalah hujan yang mengucur secara deras.
yang bermanfaat bagi para hamba, bermanfaat bagi bumi yang tersiram hujan tersebut, bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan dan seluruh kehidupan. Dan inilah fungsi asal dari hujan. Fungsi asalnya hujan itu memberi manfaat, bermanfaat dan sebagai rahmat. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan balasan terhadap sebuah amal soleh, dan balasannya pasti baik, salah satu balasan yang Allah berikanlah hujan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Terus yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Berkata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kaumku, ya Allah, beristighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Disuruh beristighfar. Kalau kalian, wahai kaum Nabi Nuh, beristighfar, apa akibatnya? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan terus-menerus sebagai rahmat bagi kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan melimpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Ini fungsi istighfar. Dibalas oleh Allah dengan kebaikan, karena istighfar juga berupa kebaikan. Salah satu kebaikan sebagai balasan dari istighfar yang Allah berikan adalah hujan. Pada asalnya hujan itu rahmat. Pada asalnya hujan itu adalah balasan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla dan bermanfaat bagi seluruh kehidupan, seluruh makhluk. Tapi kadang bisa saja hujan menjadi apa? Azab. Ya. Berkata At-Tibi, huwa tatmimun fi ghayatil hasan, lianna as-sayyib madhannatul dharar wan nafi ihtiraz min hadha as-saybil mukhawwif. Kata Imam At-Tibi, doa ketika melihat hujan Allahumma sayyiban nafi'a itu penyempurna puncak dari kebaikan. Karena apa? Pertama, guyuran hujan mengandung resiko kemadaratan. Kemadaratannya salah satunya bisa menyebabkan banjir, longsor, merusak lingkungan dan seterusnya. Tapi permintaan an-nafi'a, hujan yang bermanfaat, membatasi fungsi hujan yang kita minta sehingga terhindar dari hujan yang menakutkan. Hujan mengandung dua kemungkinan, manfaat atau madarat. Manfaatnya jelas untuk kehidupan. Madaratnya juga jelas, bisa menimbulkan banjir dan longsor, merusak juga lingkungan. Dua-duanya ada. Jadi kalau dua-duanya ditolak, rugi kita. Dua-duanya diminta, celaka juga kita. Makanya kita hanya minta yang bermanfaat dan minta dihindarkan dari yang madaratnya. Lalu berkata ketika melihat hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikan atau jadikan hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Di dalam syarah Al-Adhkar disebutkan, yajuzu ayyakuna ihtirazan an matarin la yatarattabu alaihi naf'un fayakunu a'ammu min ayatarattabu alaihi dharar. Walidhalik kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma suqya rahmatin la suqya adhabin wala bala'in wala hadmin wala gharaq.
Boleh juga makna Allahumma shayban nafi'a sebagai penjagaan dari hujan yang tidak memiliki manfaat. Karena sudah dijelaskan ada hujan terus-menerus tapi tetap tidak ada manfaatnya. Seperti hujan yang jatuh di sebuah pegunungan cadas. Pegunungan yang terdiri dari batu-batu cadas tidak bisa menyerap air. Juga tidak bisa menampungnya, ya. Tidak bermanfaat bagi gunung cadas, gunung batu seperti itu hujan apapun. Dan minta agar jangan sampai hujan ini tidak bermanfaat, ini lebih umum daripada meminta dihindarkan dari madarat. Oleh karena itu Nabi SAW juga pernah berdoa dengan doa yang lain, Allahumma suqya rahmatin. Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai minuman rahmat, wala suqya adzabin, bukan minuman azab, wala balain, bukan bala, wala hadmin, wala gharqin, bukan yang menghancurkan atau meruntuhkan, juga bukan yang menenggelamkan. Itu faidah yang ketiga. Faidah yang keempat. Faidah yang keempat, itsbatu sifatit tadbirin lillahi azza wa jalla. Hadis ini menjelaskan tetapnya sifat tadbir bagi Allah azza wa jalla. Tadbir itu apa? Tadbir itu mengatur, mengelola. Alam ini diatur oleh Allah azza wa jalla. Yang menurunkan atau yang tidak menurunkan hujan Allah. Yang menyebabkan hujan ini bermanfaat atau madarat juga adalah Allah azza wa jalla. Hanya Dia yang bisa. Makanya Nabi SAW meminta kepada Allah agar hujan yang turun ini menjadi hujan yang bermanfaat dan bukan hujan yang madarat. Dan di sini ada isyarat tentang salah satu sifat Allah, yaitu tadbir. Tadbir itu mengurus, mengelola, mengatur seluruh alam. Tapi bukankah pelaksana atau eksekutor dari pengaturan itu adalah para malaikat? Dijawab iya. Kan kita sudah pernah membahas di alam para malaikat yang mulia tuh ya. Yang menggiring awan ke sana ke sini ya. Kemudian menurunkan hujan di suatu tempat, di suatu daerah, itu para malaikat. Tapi malaikat melakukan semua itu atas instruksi dari Allah. Itu yang pertama. Tanpa instruksi mereka nggak akan berani. Kata orang Sunda mah moal hihi denganan sorangan. Apa terjemahannya? Tidak akan hihi denganan, tidak akan berkreasi sendiri tanpa instruksi. Ada instruksi jalan, nggak ada instruksi nggak. Kedua, itu mengatur hujan itu gampang apa susah? Susah bagi kita. Karena area di alam, di atas, di udara itu kan luas banget ya. Gede, awannya gede, bayangin. Tapi malaikat mudah mengaturnya. Dan kemampuan itu diberikan oleh Allah kepada mereka. Kita pernah bahas sebuah hadis, seorang laki-laki berjalan di padang pasir, tiba-tiba terdengar suara di langit, asqi hadiqata fulan, menggelegar. Hujani tuh kebun si fulan. Tiba-tiba awan beriringan menuju suatu tempat. Lalu di tempat itu berkumpul menghitam, lalu turun hujan. Dia ikut itu. Air hujan yang turun mengalir ke sebuah kebun. Dia dapati di kebun itu ada orang yang sedang mengatur aliran air hujan ke kebunnya. Si orang yang datang ini bertanya kepada si tukang kebun, ya Abdullah masmuk, wahai hamba Allah siapa namamu?
Dia menjawab, ismi fulan. Nama saya fulan. Itu nama yang tadi didengar oleh suara dari langit. Yang menyatakan hujani itu kebun si fulan. Oh ternyata si fulan tuh ini. Si fulan yang ditanya itu balik bertanya, ya Abdullah limadza sa'alta an ismi? Wahai hamba Allah, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Dijawab, tadi aku mendengar suara dari langit. Hujani itu kebun si fulan, ternyata si fulan itu engkau. Famadza fa'alt? Maka apa yang kamu lakukan sih selama ini? Yang dihujani hanya kebun dia, kebun yang lain di dekatnya enggak kebagian air hujan. Hanya dia seorang. Hanya kebun dia. Lalu dia menjawab, kalau omonganmu itu benar, maka sesungguhnya sepertiga dari hasil kebunku aku sedekahkan. Sepertiga lagi aku makan beserta keluargaku, sepertiganya lagi aku jadikan sebagai modal pertanian berikutnya. Dibagi tiga. Sepertiga untuk modal lagi, sepertiga dimakan untuk keluarganya, sepertiganya disedekahkan. Oh, pantas. Kebun dia ini selalu menghasilkan panen yang melimpah. Spesial, diberi hujan yang dia butuhkan. Dan para malaikat yang mengaturnya atas instruksi dari Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dan para ulama ketika menerangkan hadis ini, termasuk Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan fihi fadlus sadaqah. Di dalam hadis ini terkandung dalil tentang keutamaan sedekah. Sedekah itu membuka keran rizki, membuka pintu-pintu rizki. Sekalipun pintu itu tidak logis untuk terbuka, tapi Allah Maha Kuasa untuk membukanya. Nah, ini menunjukkan apa? Para malaikat sebagai pelaksana dari instruksi Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengatur semuanya. Alam ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berdasarkan hal itulah maka hadis ini mengandung dalil tentang tetapnya sifat tadbir bagi Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah memiliki sifat pengatur seluruh alam jagat raya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, pengatur penguasa semesta alam ini. Cukup ya, sudah 5:30, sebentar lagi azan maghrib, kita sisakan waktu untuk bertanya jawab. Ada dua buku ini, satu Ikhwan, satu Akhwat ya. Ikhwan ada yang mau buku ini? Siapa yang mau? Cung. Yang belum. Siapa yang mau? Cung. Sudah belum? Belum. Betul. Maksudnya dulu belum pernah? Taib. Kalau mau buku ini, jihad dulu. Apa jihadnya? Jawab pertanyaan saya. Taib, pertanyaan. Kenapa doa keluar WC gufronaka? Apakah selama di WC kita melakukan dosa sehingga pas keluar minta ampun? Jawab. Karena di dalam WC itu kita secara badan kita, lahir kita mengeluarkan kotoran. Dan begitu kita keluar WC, kita diajarkan kaidah seperti tubuh kita mengeluarkan kotoran, kita pun meminta ampun untuk batin kita, untuk batin kita. Nyambung nggak? Sambungkan lagi. Jadi kalau benang sedikit bisa lepas itu. Ya, jadi di saat kita di dalam WC itu kita mengeluarkan kotoran sebagai bentuk kita mengeluarkan kotoran dalam
dalam tubuh kita, dalam lahir kita. Nah, begitu Terus? kita keluar WC, kita pun meminta ampunan kepada Allah untuk batin kita, untuk atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi di dalam WC kita mengeluarkan kotoran untuk lahir kita, begitu keluar WC kita mengeluarkan kotoran dari batin kita. Gitu. Ya, barakallahu fiik. Ahwat, tunjuk satu orang yang mau menjawab, pegang mic. Yang belum ya, yang sudah jangan, sebab bukunya kan sama. Jadi jangan sampai 10 dapat buku ini semua satu orang. Bisa dagang di luar. Siap Ahwat? Siap. Sudah siap? Sudah ada jawaban belum? Belum. Sudah siap? Siap, Ustaz. Itu dia. Pertanyaan untuk Ahwat. Ahwat harus lebih susah daripada Ikhwan. Biasanya lebih rajin dan lebih pintar. Hibur aja. Ya. Pertanyaan bagi Ahwat. Baca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah? Ya gitu? Ulangi sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alani mutawabina wa ja'alani mutatahhirin. Benar? Allahumma ja'alni mutawabina wa ja'alni mutatahhirin. Kalau enggak kasihan ke Ahwat enggak dikasih hadiah itu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai sana saja boleh. Itu yang disepakati kesudahannya. Adapun Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, jumhur ulama hadis menghasankannya. Ada sebagian yang mentaifkannya. Tapi boleh kita baca ya. Ya barakallahu fiik. Ahwat, iya, mangga. Pertanyaan pertama, afwan di luar tema. Bagaimana sebaiknya sikap seorang muslim dalam menyikapi permasalahan yang sedang ramai, yaitu mengenai perkataan seseorang yang bilang bahwa kita jangan mau dibohongi Al-Maidah 51. Kalau dia nggak ngomong begitu malah aneh. Kekafirannya, karakternya menyebabkan tidak aneh kalau orang itu ngomong begitu. Pantas karena kafir. Ya. Bagaimana sikap kita? Pertama, kalau kita di sana jangan pilih dia. Kedua, kalau mampu, kalau bisa pidanakan. Biar kapok. Sebagai bukti kita nggak ridho, wallahi kita nggak ridho. Kita murka, kita marah. Tapi kemarahan kita tidak boleh dilampiaskan dalam bentuk yang lebih mengundang madarat yang lebih besar. Harus cerdas, harus tetap on the track. On the track tadi atas truk. Harus tetap menempuh jalur. Cantik bermain, kata orang Sunda mah, caina herang, laukna benang. Airnya tetap bening, ikannya ketangkap. Jangan sebaliknya, airnya keruh dikubuk, ikannya hilang, nggak tahu kemana. Jangan sampai maksud yang kita inginkan, inti dari yang kita inginkan nggak kecapai, madarat yang lebih besar muncul.
Kita berharap beberapa saudara kita pihak kita bisa ada yang menempuh jalur hukum untuk memproses penghinaan yang luar biasa ini karena menganggap umat Islam dibodohi oleh ayat Al-Quran adalah sebuah pelecehan yang tidak kecil. Semoga Allah segera menghancurkan dengan sesegera-geranya, secepat-cepatnya. Dia dan pendukung-pendukungnya. Walaupun pendukungnya muslim ngakunya, tapi muslim yang lebih condong kepada kekufuran daripada kepada keimanan. Apakah boleh sedekah dengan berharap dibukakan pintu rizki? Ikhlaslah karena Allah, maka Allah akan menunaikan janjinya. Allah janji siapa yang infak dan sedekah Allah akan ganti. Dengan syarat infak dan sedekahnya ikhlas lillahi ta'ala. Maka Allah akan tunaikan janjinya. Aufu bi ahdikum, ya. Laksanakan janji-janji kalian, aku akan laksanakan janji-janjiku kepada kalian. Itu efek akibat dari keikhlasan kita. Adapun kalau umpamanya kita melakukan ibadah tidak ikhlas, maka apa yang Allah janjikan untuk pelaku ibadah itu maka tidak akan Allah tunaikan. Afwan Ustaz, sedikit koreksi tentang ayat Al-Furqan 99 tadi tersurat wa nusqihi. Di ayat tersebut tertulis wa nusqihi. Apa bedanya wa nusqihi? Oh, wa nusqiyahu. Oh, tertulis wa nusqiyahu tadi. Saya membaca wa nusqihinya. Mana. Oh iya, wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman. Iya, syukran jazakallahu khairan kepada yang mengoreksi. Tadi saya membaca wa nusqihi, harusnya wa nusqiyahu. Ya, kalau ada kesalahan seperti ini langsung koreksi ya. Nggak akan gengsi, nggak akan malu. Daripada dikoreksinya di luar, ini tersebar ya. Orang-orang nanti tidak tahu kesalahan. Syukran jazakallahu khairan. Cukup sampai di sini, sebentar lagi maghrib. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.